Shalom, Shalom. Kita ketemu lagi di renungan kita Rema pada sore hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Sama seperti sekarang ini ketika saya sedang melakukan perjalanan di satu tempat untuk visit satu tempat, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan berbicara jelas sekali tentang kedewasaan rohani gitu. Nah, Tuhan memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau saudara baca di Alkitab, kitab Injil di Perjanjian Baru, itu Tuhan berbicara bahwa itu adalah fondasi dasar dari kehidupan kekristenan. Itu adalah fondasi basic yang harus dimiliki oleh kekristenan, yaitu apa? Injil. Karena di dalam Injil itu diberitakan tentang Kristus, diberitakan tentang Tuhan, bagaimana dia hidup dan bagaimana seharusnya kita juga hidup. Jadi Injil itu berisi pondasi dasar yang sangat penting. Jadi kalau saudara menolak Injil, berarti saudara menolak Tuhan. Karena Injil adalah penggenapan dari apa yang ada di Perjanjian Baru. Nah, sedangkan kalau bangunan rumah itu pondasi adalah Injil, maka bangunan yang ke atas, di atas pondasi, itulah surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul Paulus. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kalau saudara lihat, Paulus itu menulis dalil-dalil pokok-pokok persoalan tentang kehidupan kekristenan setelah zaman Yesus. Bagaimana jemaat itu hidup, bagaimana punya prinsip-prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupan kekristenan, bagaimana kita ini tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Itu adalah bangunan yang dipakai Tuhan, itu adalah Paulus untuk menulis itu. Jadi kalau pondasinya Injil, maka bangunan ke atasnya itu, tembok-temboknya, tiang-tiangnya itu ya Paulus, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan mayoritas di Perjanjian Baru, seperti kita tahu bahwa mayoritas itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, sedangkan atap itu berbicara pengharapan. Atapnya itu apa? Atapnya itu adalah kisah dari penglihatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos gitu. Itu adalah gambaran yang akan datang, penglihatan akan sesuatu yang akan datang, seperti apa setelah bumi baru, langit baru itu tercipta. Itu adalah atap pengharapan. Jadi kitab Perjanjian Baru itu saya rasa sangat komplit sekali. Diawali oleh tulisan para rasul melalui kehidupan Yesus dan dibangun oleh rasul yang baru, yaitu Paulus. Bangunannya, lalu atapnya ditutup oleh rasul juga, Yohanes, di Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kedewasaan rohani, barusan ketika saya melakukan perjalanan, saya pikir-pikir kenapa ya banyak orang Kristen, bahkan bukan hanya orang Kristen, pendeta itu sekarang banyak yang tersinggung gitu. Dan saya ingat Ibrani 5 ayat 12, kalau tidak salah, di situ Paulus memberi teguran keras bahwa dari segi, kalau ditinjau dari segi waktu, kita jemaat Tuhan, harusnya kita ini sudah jadi pengajar. Tapi kenapa kita ini masih diajari asas-asas dasar, pokok-pokok dasar, minuman susu, dan yang harusnya kita ini sudah makan makanan yang keras. Tapi kita ini ternyata masih childish gitu. Banyak di antara kita anak-anak Tuhan kehidupannya itu masih kekanak-kanakan. Saya mendengar banyak sekali pendeta A tersinggung dengan B, pendeta B tersinggung dengan C. Dan tersinggungnya itu kalau saudara dengar ceritanya ketika saya selidiki, ceritanya itu adalah cerita yang tidak penting, ketersinggungan yang tidak penting. Dan itu dibangun oleh persepsi dari omongan orang lain. Betul kan? Banyak gereja pecah itu karena gosip, bukan karena kebenaran loh. Karena gosip, si A kamu diomongin begini, lalu disampaikan kepada si B. Si A tadi ngomong begini loh, lalu si B ngamuk, ngomong lagi ke orang lain. Akhirnya gereja itu pecah karena apa? Karena ya omongan-omongan setan yang dititipkan di mulutnya orang-orang Kristen yang tidak dewasa rohani. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Dan bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta juga termasuk, itu adalah orang-orang yang mereka betul-betul tidak bisa mengerti bahwa posisi mereka itu penting dalam hidup ini. Mereka yang harusnya ditinjau dari segi waktu, sudah jadi pengajar, tidak tersinggungan, tidak ngamuan, tidak ngambekan, harusnya ya toh, harusnya
mereka tidak ngambekan, tidak macam-macam, tapi masih ngambekan, masih seperti anak kecil. Makanya saya mau beritahu buat saudara semua bahwa kita juga harus berani mengkoreksi diri sendiri, bahwa kehidupan kekristenan kita harusnya sudah dewasa. Kehidupan kekristenan kita seharusnya kita ini sudah pada level pengajar. Dan orang kalau sudah pada level pengajar, itu tidak lagi ada ceritanya orang tersinggung, gampang ngamuk, tidak ada gitu. Kenapa? Karena level kita sudah pengajar, sudah dewasa rohani. Dan kita sendiri pun sudah seharusnya kita masing-masing punya karakter yang kuat, yang sudah dibangun di dalam Kristus. Tetapi kadang hidup kita itu masih kekanak-kanakan, mudah dihasut, mudah diadu domba, ya toh, mudah dibenturkan satu dengan yang lain. Itu kenapa? Ya karena kita sendiri tidak dewasa. Orang yang dewasa tidak pernah memakan sesuatu dengan cara menelan. Kalau bayi itu betul minumnya susu, bubur. Kenapa? Dia tidak perlu mencerna, dia tidak perlu mengunyah, langsung dimakan, ditelan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pada level rohani, apalagi usia kekristenan kita sudah di atas 10 tahun, harusnya kita ini sudah ngerti firman Tuhan. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang kehendak Allah yang sempurna dan mana yang bukan kehendak Allah yang tidak sempurna, gitu. Kita bisa membedakan itu. Tetapi dalam kehidupan kita, terkadang kita ini tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan. Bahkan kita cenderung tidak bisa menempatkan diri. Dalam pergaulan pun juga begitu, dibutuhkan kedewasaan rohani. Mana yang sesuatu harus kita omongkan, atau mana yang sesuatu yang tidak perlu kita omongkan. Mana yang sesuatu yang harusnya kita betul-betul tangkap, tetapi mana yang sesuatu yang harusnya kita tidak perlu tangkap gitu. Karena itu bisa jadi racun buat kita. Kalau kita salah menangkap sesuatu, maka yang terjadi adalah kita keracunan. Ya kan? Jangan izinkan hidup kita menjadi tempat sampah bagi orang lain. Orang lain dengan mudahnya membuang sampah-sampah dalam hidup kita, dan kita ini dengan gampangnya menerima setiap sampah dalam hidupnya. Wah, kita ini jadi tempat sampah. Akhirnya apa? Kehidupan kita bau. Bukan menjadi kehidupan yang harum, tidak, tapi kita menjadi kehidupan yang bau sekali. Kenapa? Ya karena kita ini tidak bisa mengerti, membedakan mana yang harus kita simpan, mana yang tidak harus kita simpan. Karena dari itu Rasul Paulus dalam Ibrani 5 tadi mengatakan bahwa kalau ditinjau dari sudut usia, kamu tuh seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi kita belajar Bapak Ibu sekarang, berapa tahun usia rohani kita. Dari start kita baptis sampai hari ini sudah berapa belas tahun, sudah berapa puluh tahun. Dan masihkah Bapak Ibu sekalian tersinggung? Tuwek kok tersinggung, ya toh? Ya toh? Banyak orang kan begitu kan. Banyak orang hari-harinya juga begitu. Wes tuwek tapi masih tersinggungan kayak arek cilik. Sek geleme dipapak, sek geleme diladeni, sek geleme dimanja, dielus-elus, disambut, ditakokne keadaane, ya toh. Kita ini menjadi orang yang super duper manja, padahal kita ini sudah khotbah kemana-mana, tapi sek koyo arek cilik pengen diladeni, lho ya toh. Padahal kalau kita ngerti firman Tuhan, kita ini diajari bahwa lebih baik melayani daripada dilayani. Tapi pada kenyataannya apa Bapak Ibu? Kita ini masih seneng diladeni, ya toh, seneng dijupuk nih, ya toh, seneng diladeni. Kalau ndak disalami tersinggung, nek gak ditakokno tersinggung, nek gak dipapak mutung. Kita jadi orang Kristen yang gampangan, padahal usia kita sudah tuwir-tuwir, tapi kita ini masih jadi orang yang gampang tersinggung. Ini waktunya kita koreksi. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus datang itu cari mempelai yang seimbang. Alkitab berkata, hendaklah kamu itu bukan jadi pasangan yang tidak seimbang loh. Ya toh, apa bisa gelap itu gabung sama terang? Itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Sama, berlaku juga kalau Yesus nanti datang kedua kali.
Dia datang sebagai mempelai pria, maka mempelai wanitanya adalah gereja. Pertanyaannya, ketika nanti Yesus datang kedua kali ke dunia, Anda ini jadi mempelai yang sudah dewasa, atau saudara masih jadi mempelai yang bayi? Dan percayalah, mempelai dewasa tidak mungkin cari pasangan seorang bayi untuk dikawini. Amin. Dia pasti akan cari mempelai yang dewasa, punya kedewasaan rohani, punya ketajaman rohani, dan punya kemampuan melebihi bayi-bayi rohani. Karena itu, ayo yang kita ini pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sering khotbah sana sini, tapi kuping kita masih tipis, masih tersinggungan. Jemaat A itu biasanya ngaplok, nabok, nyilih tangan. Karena saya juga ngalami dan ngerti, banyak sekali pendeta seperti itu. Kalau ada jemaatnya yang rajin, itu jadi anak mas, itu omongan apa aja dari jemaat yang A ini tadi didengerin, ya toh. Misalnya jemaat ini tidak senang sama jemaat B, dia akan cerita ke pendetanya, ya toh, karena pendetanya ini sudah mikir, wah jemaat ini sudah loyal ini, ya toh, ini kudu diopeni nih, ini persembahannya ini gede nih ya. Waktu jemaat A tidak suka jemaat B, yang terjadi adalah jemaat A ini ngorek-ngorek kuping pendetanya. Dan ketika hari Minggu seperti biasa, khotbah yang disiapkan oleh pendeta itu apa? Ngaploki jemaat B, padahal itu belum tentu benar ceritanya. Itu kan masih side-nya, sisi dari jemaat A yang cerita. Tapi kebanyakan, berapa banyak pemimpin rohani itu sekarang tuh bukan namanya adu domba, Bapak Ibu. Yang ada adalah adu gembala, ya. Banyak gembala yang diadu, ya, gembala A diadu sama gembala B. Yang adu siapa? Dombanya sendiri. Loh, kan aneh toh? Iya. Gembala kok bisa diadu oleh dombanya? Itu berarti gembala yang tidak dewasa. Itu hamba Tuhan yang tidak dewasa. Itu penginjil yang tidak dewasa. Itu pengajar yang tidak dewasa. Ya kan, ditinjau dari sudut waktu harusnya engkau sudah dewasa, tapi kok bisa masih diadu domba, ya toh, diadu gembala, ya toh. Kadang makanya kalau saudara lihat kenyataan ini, tidak usah ditutup-tutupi lah. Pendeta A tidak senang sama pendeta B, ketemu aja tidak pernah. Tiba-tiba bisa pahit, ketemu aja tidak pernah, kecendok aja tidak pernah. Kenapa bisa begitu? Ternyata sekarang yang rame adalah adu gembala. Ya, orang yang tidak dewasa gampang diadu. Orang yang tidak dewasa gampang dipecah belah. Orang yang tidak dewasa rohani akan gampang menelan informasi tanpa mencerna dan mengunyah. Itu akibatnya. Makanya saya lihat kalau orang khotbah di mimbar itu, saya tidak lantas serta-merta percaya bahwa dia adalah orang yang dewasa rohani. Kenapa? Karena kedewasaan itu terbukti pada waktu di kehidupan nyata. Ketika dia turun dari mimbar, itulah kedewasaan yang sebenarnya. Di atas mimbar kita bisa maha suci, ya toh. Sekarang malah saya lihat ada pendeta-pendeta muda itu yang kemaki, ya toh, pakai stola, ya toh, biar kelihatan kudus, biar kelihatan dewasa pelayanannya. Tapi ya isinya kompong, gitu loh. Kehidupannya ya kompong, ya saking dia anak pendeta gitu. Tapi kebanyakan kita seperti itu kan dalam hidup ini. Kita tidak punya kedewasaan rohani, sehingga kita sendiri juga tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus. The Christ-likeness atau kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan akhir dari kekristenan saudara dan saya. Kalau Anda tidak serupa dengan Kristus, jangan harap Anda jadi mempelai Kristus. Dan jangan harap Anda diangkat oleh Kristus. Orang dewasa rohani, ciri yang ketiga adalah tidak khawatir akan apapun juga. Ya, yang pertama tadi makanannya makanan keras, dewasa, segala informasi dicerna dulu. Yang kedua, tidak mudah diadu karakternya. Ya, tidak mudah diadu, dia cross check dulu, dewasa, dicerna dulu segala sesuatu, tidak gampangan. Yang ketiga adalah tidak khawatir. Orang yang dewasa dia tidak khawatir. Buktinya kok banyak orang khawatir, Pak? Ya simpel jawaban saya, karena tidak dewasa. Ya toh, gampang toh. Orang khawatir kenapa? Ya karena tidak dewasa.
Kalau dia dewasa secara rohani, dia tidak akan khawatir, Bapak Ibu sekalian. Hanya orang-orang yang punya kedewasaan rohani, dia tidak khawatir. Loh, kenapa kok tidak khawatir? Sederhana, orang yang dewasa rohani, maka bisa dipastikan bahwa dia kenal siapa Tuhannya. Dan kalau saudara kenal dan tahu siapa Tuhanmu, saya cuman mau kasih satu hal, jawaban saja singkat. Kamu tidak mungkin khawatir akan apapun juga, karena kamu tahu siapa Tuhanmu. Betul, Bapak Ibu. Sampai sekarang pun saya juga tidak khawatir gitu. Saya belajar bahwa setiap orang yang ada di tim saya, secara roh saya akan lihat betul, saya pantau betul. Saya belajar covering, sama-sama kita mengcover, ya toh. Tidak cuman pemimpinnya yang mengcover jemaatnya atau timnya, enggak, timnya juga mengcover pemimpin-pemimpinnya. Kalau saya lihat ada satu orang tuh, loh kok sudah bahasanya khawatir, wah ini berarti roh Amalek sudah masuk. Karena salah satu ciri roh Amalek adalah menyerang bagian dalam hidup kita yang paling lemah. Dan itu di bagian paling belakang yang kita sendiri tidak tahu. Ya toh, kalau saudara lihat kisahnya Amalek, Anda akan tahu di situ. Bangsa Amalek itu menyerang bangsa Israel bagian belakang. Lah kita ini orang Kristen, ya toh, katanya, ya ini katanya sih, saya tidak tahu benar apa enggak, itu lebih mementingkan yang di bagian depan, bagian stage, bagian panggung, ya toh, dilihat orang. Wah, kita senang banget, kita concernnya itu pokoknya penampilan kita harus perfect di depan. Tapi kita lupa, yang terpenting bagi Tuhan adalah cawan bagian dalam. Yang terpenting bagi Tuhan bukan depannya, tapi belakangnya. Kalau di depan Anda bisa tampil pelayanan, wah, dipuji orang. Tapi kalau bagian dapur saudara, istilahnya kehidupan rohani saudara, doanya kurang, Anda diserang oleh Amalek, itu adalah titik lemahmu. Dan jangan kaget, banyak sekali nanti hamba-hamba Tuhan jatuh, yang biasa khotbah di atas mimbar, ya toh, sekarang jatuh cerai, ada yang tatonan, tindian, ya toh, kehidupannya tidak karu-karuan, cerai dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan kehidupan bagian belakangnya. Belakang panggung itu penting. Kalau belakang panggungnya oke, percayalah di depan panggungnya oke. Tapi kalau di depan panggungnya aja yang diutamakan oke, mungkin bisa oke, tapi sesaat ketika roh Amalek itu datang menyerang bagian panggung belakangmu, barisan belakangmu, engkau akan hancur. Itulah kehidupan doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul memantau betul orang-orang yang di pesta rakyat, di tim saya, tak pantau betul. Ada masalah, saya langsung begitu ada feeling dari Tuhan, saya ngajari apa? Supaya tidak khawatir. Kalau sekali saja kamu khawatir, itu kan nulari yang lain. Dan saya buktikan saya tidak khawatir gitu. Dan ketika ada orang yang khawatir, saya langsung ngomong, ini ada roh kekhawatiran dong. Sejak kapan saya ngajari untuk khawatir? Tidak pernah. Dan itu saya buktikan. Saya paling senang sama Tuhan itu sejak bikin persekutuan ini adalah kamu nanti yang jadi contohnya, baru kamu bisa ngomong. Dan akhirnya betul, ketika beberapa hari saya mulai memerangi roh-roh khawatir ini, ya toh, kondisi keuangan dan sebagainya ada yang mulai menurun, saya perangi roh ini supaya apa? Supaya tidak khawatir. Maka tuayan itu saya dapat, ya toh. Beberapa waktu lalu ada teman saya juga tiba-tiba digerakkan, Tuhan, aku pengen ngekei kue gitu. Saya ditransfer uang. Lalu ada lagi yang ngasih gerabah, ya toh, peralatan, pakaian untuk dibagikan apa? Di acara pesta rakyat dan juga ibadah hari Selasa. Loh, tuayan lagi. Terus ada lagi kemarin, saya kaget malam-malam ada yang hubungi saya tidak kenal sama sekali, wong itu luar kota semua. Tiba-tiba hubungi, ingin menawarkan mau ngasih buku-buku bacaan anak. Kira-kira bisa ndak? Saya pikir cuman sedikit, Bapak Ibu, ya. Saya pikir cuman sedikit. Ya sudah, ndak apa-apa kok, saya bilang gitu. Dipaketkan saja, ya toh. Ternyata dia ngomongnya apa? Duh, tapi ini banyak loh. Ya ndak apa-apa, banyak. Nanti ongkos kirimnya saya yang nanggung aja, ndak apa-apa. Karena biasanya kalau ada orang-orang luar kota yang ingin nabur barang untuk kita bagikan secara gratis kepada jemaat maupun juga orang umum, itu biasanya memang
ongkos kirimnya itu dibebankan ke saya. Tapi beberapa di antara mereka ada yang sudah dibayari dulu memang ongkos kirimnya. Jadi mereka tidak mau, biar mereka yang nabur, oke, tidak masalah. Saya kaget pembicaraan berikutnya, saya bisa minta nomor WA? Bisa. Lalu ketika kita chat lewat WA, saya terkejut. Dia tanya, ini banyak loh, saya mau ngirimnya pakai L300. L300? Nah itulah saat pick up itu, saya bilang gitu. Terus lalu dia tanya lagi, kalau buku-buku untuk sekolah minggu bisa enggak? Loh, ada sekolah minggu juga. Lalu dia tanya, kira-kira bisa enggak? Untuk kapasitasnya bisa enggak? Loh bisa, saya bilang gitu. Dalam hati saya pikir L300, ternyata dia nambah lagi. Kelihatannya ini kalau banyak, ini saya akan bawa truk. Dari kotanya dia bawa truk buku anak itu 1 truk, buku bacaan itu 1 truk, bahkan buku kurikulum SD itu dia juga punya, dibawain sekalian 1 truk. Dikirim kemana? Ke Caruban. Untuk apa? Dibagikan. Mau dibikin perpustakaan gratis ya terserah, taman baca gratis juga terserah loh ya toh. Asal kita ndak khawatir, Tuhan itu langsung jawab doa. Makanya hari ini kalau engkau masih khawatir, saya cuma satu, mesti Anda tidak dewasa. Karena orang yang dewasa kenal siapa Tuhannya. Anda khawatir, Anda tidak nuai. Alkitab berkata apa? Alkitab berkata jelas bahwa kita ini akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Itu ada firman Tuhannya loh. Makanya kenapa Anda nabur-nabur tapi tidak nuai? Karena Anda lemah posisinya, tidak kuat saudara untuk menuai. Makanya firman Tuhan jelas, engkau nabur-nabur, engkau akan menuai pada saat engkau kuat. Makanya iman itu dibangun, percaya itu dibangun 100% sama Tuhan. Jangan ada celah sedikit pun Anda khawatir. Itu tanda Anda tidak dewasa di dalam Tuhan. Dari segi usia Anda boleh ngomong Anda dewasa, tapi kalau saudara punya kekhawatiran, Anda anak-anak. Wong kadang anak-anak aja tidak khawatir, betul ya? Anak-anak itu tidak khawatir akan apapun juga. Dia percaya sama bapaknya kok. Berarti Anda lebih anak-anak dari anak-anak ya, berarti ya. Lu ngeri maneh. Ya toh. Tapi Tuhan ngajari kita, bapak itu dipercaya sama anaknya. Kalau Anda anak Tuhan, Anda dipelihara Tuhan. Sudah, itu kuncinya. Jangan pernah khawatir. Belajar dewasa. Makan firman yang banyak. Belajar itu. Ingat ya, setan itu dia nyamar jadi malaikat terang. Kalau setan nyamarnya jadi tuyul, kita pasti tengking. Gendruwo, wewe gombel, kuntilanak, Anda pasti tengking. Tapi kalau malaikat setan itu datang pada saudara, dia biasanya nyamar jadi malaikat terang. Itu kata firman Tuhan. Karena itu tak kasih tahu, Yesus saja digoda oleh setan pada waktu dia puasa 40 hari 40 malam. Dengan apa saudara? Dengan firman-Nya sendiri loh. Tuhan yang adalah firman itu dicobai oleh setan itu dengan firman-Nya sendiri, dengan omongannya sendiri. Bayangkan, kalau hari ini Anda tidak dewasa rohani, tidak makan firman keras, Anda diuji lewat apa? Firman Tuhan juga. Setan itu pakai firman Tuhan, ya pasti geletak saudara. Wong baca firman aja tidak pernah kok. Betul tidak? Jadi belajar sekarang untuk Anda baca firman Tuhan betul-betul. Jangan sampai Anda ini melalaikan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam agar perjalananmu berhasil dan hidupmu beruntung. 2 hal ini yang selalu saya doakan kepada anak saya waktu sekolah. Kamu akan berhasil dan beruntung. Kalau tidak berhasil, mesti beruntung. Yang akhirnya juga berhasil. Betul tidak? Ya toh? Kalau tidak berhasil ya beruntung. Kalau tidak beruntung ya mesti berhasil. Sudah. Itu gampang banget itu rumusnya. Asal kalau saudara merenungkan firman itu siang dan malam. Yesus yang adalah firman saja dites sama malaikat setan itu dengan cara apa? Pakai firman-Nya sendiri kok. Loh, yang ngomong itu dites pakai omongannya sendiri loh, bayangkan. Lah saudara anak-anak Tuhan tidak pernah baca firman, rasa dites firman-nya wis ceblok ya toh. Apalagi pakai firman ya mesti jatuh pindo gulung koming saudara. Ini belajar sekarang. Ini waktu-waktu yang serius. Ini waktunya mempelai Tuhan itu ndak tersinggungan, ndak kecewa, ndak gampang mutung, ndak gampang ceklek. Kelihatannya pendeta, kelihatannya hamba Tuhan, pelayanan sana sini. Tapi kalau Anda masih kecewa, dengarkan baik-baik, Anda ndak layak jadi mempelainya Tuhan.
Anda masih bayi rohani, Anda masih jadi anak kecil, tidak layak untuk Anda jadi mempelainya Tuhan. Artinya apa? Anda tidak diangkat Tuhan. Karena Tuhan cari mempelai yang dewasa, sepadan dengan Dia. Ya, jadi belajar hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya, jadi dewasa. Kupingnya jangan tipis ya. Kalau bisa itu seperti yang saya ajarkan kepada orang-orang di pesta rakyat. Kita ini musuhnya bukan cuman penguasa di udara. Penguasa di udara diusir minggat. Tapi kalau omongannya orang gereja yang tidak benar itu diusir pakai apa coba? Satu-satunya cara cuman satu. Ada 2 M yang selalu saya ajarkan di pesta rakyat. Yang pertama, M pertama adalah budek. Tutup telinga. Tidak usah dengerin omongan orang yang tidak penting. Yang kedua, micek. Ya toh? Micek itu apa? Tutup mata. Ada orang lakukan apapun yang menyakiti kita, tutup mata saja, nggak penting. Sesuatu yang di luar kita, catat baik-baik, tidak pernah bisa merubah yang di dalam kita kalau kita nggak buka celah. Selama kita budek, selama kita micek, percayalah, omongan orang tidak mempan. Sampai hari ini pun banyak oknum-oknum pendeta pun, bahkan gereja, yang ngomong jangan ke persekutuannya Banjarsegi, nanti jadi gereja, nanti jadi gereja. Buktinya sekarang apa? Ya hampir jadi gereja. Loh kenapa? Ada yang minjemi proyektor, ada yang minjemi layar LED, ada yang minjemi laptop. Nah itu kalau orang ngomong jangan jadi gereja, diomongin terus, itu malah jadi doa takutnya, malah jadi gereja beneran, sungguhan. Walaupun saya sendiri tidak mau jadi gereja gitu. Tapi dari omongan orang itu Tuhan selalu balikkan jadi yang baik gitu. Makanya kita harus hati-hati. Belajar budek, belajar micek. Orang-orang yang mengkritik kita, anggaplah itu doa. Itu akan dibalik Tuhan. Malah yang Dia takutkan, itu yang akan terjadi. Amin. Saya percaya belajar punya cara berpikir dewasa. Engkau jangan lagi tersinggungan ya. Gak disopo nesu, gak dijak mutung, purik, ceklek ya. Itu orang Kristen gampangan. Iku setan gak usah nggoda. Gak usah digoda wis tiba ya toh. Tapi setan hanya mengganggu orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang dewasa. Orang yang seperti itu tidak masuk hitungan pada setan. Percayalah. Kenapa? Tidak usah digoro, sudah jatuh. Tapi sekarang kita persiapkan diri kita jadi Kristen yang dewasa. Jadi Kristen bukan anak-anak. Kupingmu aja tipis ya. Jangan lihat sesuatu yang buruk, lihat kebaikan. Lihat dalam diri saudara-saudaramu itu kebaikan, jangan jelek itu. Kalau Anda punya masukan kepada saudara-saudaramu seiman yang hampir jatuh dalam dosa, boleh. Tapi jangan sekali-kali membenci mereka. Belajar mengasihi mereka karena kita saudara seiman.